1446 Hijriah yang bertepatan tanggal 25 Mei 2025, kita masih diberikan banyak kenikmatan, bangun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita awali dengan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama program ngasuh pengajian Ahad subuh di masjid yang kita cintai, Masjid Jami PP At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita, yaitu masih lanjutan dari yang kemarin, upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-15. Dan juga tidak lupa untuk sahabat DM dimanapun berada, terima kasih mungkin sudah bisa mendapatkan channel kami, dan jangan lupa untuk dibagikan. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama kurang lebih 1 jam ke depan. Mangga Ustaz. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah yang Allah muliakan, jemaah yang memadati Masjid Jami PPI At-Taqwa Darul Muttaqin, juga jemaah sekalian rahimakumullah yang ikut ngaji bareng melalui medsos kami di BDM by Facebook, streaming. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Perlu diketahui, diyakini, hadirnya kita di masjid, Anda ikut ngaji bareng, ya, mengungkap ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW, ini kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak semua manusia yang hidup di alam fana ini mereka punya kesempatan untuk ngaji seperti kita. Alhamdulillah, semoga tiap langkah yang kita langkahkan ke majelis ini, usaha-usaha yang kita lakukan untuk bisa thalabul ilmi ini sesuai dengan janji Nabi SAW, itu semua akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyengajakan diri untuk bisa datang ke majelis taklim, maka dia akan dimudahkan kelak di masuk ke yaumil, dia pun masuk ke dalam surga. Baik, kembali kepada kajian yang tertunda. Tadi nampaknya kajian bungsuna ya. Mungkin dari ini ada satu kali lagi buku yang kita pelajari, kitab yang kita baca tentang upaya mencapai sholat khusyuk bagian ke-15 ya. Alhamdulillah. Kita lihat bagian yang lalu dulu, poin 1 sampai 13. 1. Menyempurnakan wudu. Ya, jadi kalau ingin khusyuk sholatnya harus berawal dari menyempurnakan wudu. Yang kedua, mempersiapkan diri sebelum mulai sholat ya. Bentar ya. Ini saya ulang-ulang lagi supaya tidak lupa. Ya, supaya tidak lupa. Masya Allah. Oh ini mas, belum sarapan miknya. Yang ketiga adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala
dalam hati. Ini sebut dengan apa namanya? Ya, coba Mas. Muraqabah ya. 3, 4 mengaplikasikan makna ihsan. Apa ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illan takun tarahu wa innahu yaraka. Kau ibadah kepada Allah seakan bisa melihat Allah, kalaupun enggak mampu, yakini Allah pasti melihatmu. 5, sholat di awal waktu. Itu beda Bu ya. Kalau sholat duhur jam 3, Masya Allah, dengan duhur di awal waktu. Maghrib jam 7 kurang 5 menit baru sholat, wah mal khusyuk. 6, membuat pembatas atau sutra supaya tidak ada orang lewat. 7, tidak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Lagi sholat itu segala dicabak, digaro gitu, ya. Banyak itu yang begitu. 8, melupakan kesibukan dunia. Konsen saja lagi sholat, ya. So kemari isya leban tuh khusyuk, maghrib 2 tuh udah gesan asup deh bandu ya tuhnya pas sholat maghrib di mana jam, alhamdulillah di daerah pinuh jamaahna, wah luar biasa, lolos dari ujian nih, lolos dari ujian kesibukan dunia. 9, mencari tempat sholat yang nyaman dan tidak mengganggu. Makanya karpet kita direnggangkan nih, kan nyaman Pak ya. Itu sujud nyaman, tersiun katincak ku batur Bu. 9, mengkonsumsi makanan yang halal. Lo kenapa dampak dari makan haram itu pasti itu panas hawana teh, ya emosional we, amakan we gitu. 11, menganggap sholat terakhir. Kita ketemu subuh tadi, alah barangkali itu menjadi subuh yang terakhir, besok tidak akan ketemu subuh lagi. 12, ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Jauhi ri'a anas, ingin kepuji kubatur. 13, menghadap ke arah sujud dan telunjuk ketika tasahud. Lihat telunjuk, bukan curug batu, curug orang ulu batu, tekan kabeh khusyuk nanti. Baik, nah, kita masuki 14 sekarang ya. Apa poin 14? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membantu untuk meraih kehusyuan ketika sholat adalah dengan bertaubat. Yakni bertobat atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Dan tobat ini dilakukan terus menerus setiap waktu. Nah, apa hubungan tobat dengan suatu syufa? Di mana titik temunya itu? Begini Pak ya, orang yang taubatan nasuha setiap hari, dia akan timbul dalam hatinya rasa takut kepada Allah, min khasyatillah, takut untuk melanggar ketentuan Allah, takut untuk berbuat dosa. Di sisi lain sebaliknya, dia akan semakin dekat hatinya dengan Allah. Makanya orang yang sering tobat, sholatnya sangat dekat sekali dengan Allah. Insya Allah dia akan mendapatkan kehusyuan. Yang kedua, ketahui di antara yang menjadikan kita sholat tidak khusyuk karena kita banyak dosa. Bahkan yang menjadikan doa kita terhijab itu karena dosa kita. Jangan salahkan Allah dulu kalau kita berdoa tidak diijabah, wahai setengah doa teh. Introspeksi diri lah. Dan sebagai soalnya Rasul menggambarkan ketika ada seorang manusia mengadahkan tangannya, mukanya ke langit sambil dia berkata, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa pada Allah. Nabi menyatakan sementara
makannya dari makanan yang haram, minumnya, pakaiannya dia beli di sumber yang haram. Mana mungkin doanya akan didengar oleh Allah. Tuh. Ya. Jadi poin kesekian tadi, makanan yang halal. Nah, ke-14 ikuti dan taubat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan sebuah hadis sahih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Mana hadisnya? Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wallahi, demi Allah. Wah, ini kalau sudah dimulai dengan huruf sumpah berarti bukan main-main. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah fil yaumi, dalam sehari itu, aktsara min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi, lebih dari 70 kali. Minimal 70, Pak. Ya, hadis yang lain Nabi menyatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kalian semua kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Aku ini setiap hari bertobat sebanyak 100 kali. Rawahul Muslim. Ya, jadi antara 70 sampai 100. Ya, minimal beristighfar dengan melampalkan kalimah istighfar yang sudah hafal nih. Saya mau ngecek santri dulu nih. Coba santri siapa yang mau ke depan? Kalimat istighfar yang paling lengkap apa itu? Sayyidul istighfar. Obi apa Obi? Sayyidul istighfar. Coba. Anda bikin Mas, bentar Mas. Sini Bi. Udah lama nggak ke depannya. Ini kalimat istighfar yang paling lengkap ya. Kan kalimat istighfar itu banyak sekali kita ketahui. Ini yang paling lengkap. Maka disebut Sayyidul istighfar. Rajanya istighfar. Sayyid, penghulu ya, istighfar. Mangga sok. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mewakili yang lain. Sekalian, ini menarik nih. Mana ini? Keutamaan istighfar dan keutamaan zikrullah secara keseluruhan. Saya sampaikan beberapa keterangan hadis waktu pengajian di mana Yan? Majlis Taklim Cahaya Hati. Majlis Taklim Cahaya Hati. Izin aja ya. Nah, ini perlu saya sampaikan pada jemaah, bagus sekali ini. Ibu, jadi untuk mencapai suatu khusyuk itu memang tidak mudah. Banyak upaya yang mesti kita lakukan. Di antaranya tadi petunjuk hadis Muslim, Al-Bukhari, ya, kita harus banyak beristighfar. Kita harus banyak berzikir kepada Allah. Ya, tidak bisa instan, Pak. Allahu Akbar khusyuk nggak bisa. Di pengkondisian hati, pengkondisian fisik, hati tetap hati. Itu harus terlatih setiap hari. Makanya coba ini doamkan nih. Nih, ada beberapa hadis sahih tentang zikir-zikir yang dipilih oleh Nabi SAW sebagai amalan harian. Nih. Nah, ini Pak nih. Insyaallah saya yakin hafal semua, kalimatnya mudah. Mudah kalimatnya. Nih. Zikir yang pahalanya lebih banyak daripada dunia dan seisinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallahi
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah Pak ya? Coba ulang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dzikir ketika tawaf. Maka Nabi kesabdakan ahabbu ilayya, lebih aku cintai ya, mimma tola'a alaihi syamsu, daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Ini hebat bahasanya. Segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Apa itu? Ya alam dunia. Tidak ada belahan bumi yang tidak terkena sinar matahari. Nah kalimat zikir tadi, yakni ulangi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih dicintai Nabi kecuali bumi dan segala isinya. Hadis Sahih Muslim. 1. Hadis berikutnya, zikir pahalanya lebih daripada membebaskan 10 hamba sahaya, bukan kebaikan, 10 hamba sahaya. Man qala, barang siapa yang berzikir, ayo baca Pak, Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah kan? Mudah. Apa pahalanya? Nih. Fi yaumin mi'ata marrah, dia baca setiap hari 100 kali. Ya, isi harinya berapa? Dosisnya 100 kali. Kanat lahu, maka pahalanya 1. Dia akan mendapatkan adlu asyri riqabin, seolah dia telah membebaskan atau memerdekakan 10 hamba sahaya. 1 hamba sahaya itu kalau diuangkan miliaran itu Pak. 1. 2. Wa kutibat lahu mi'atu asanatin, akan ditulis baginya atau ditetapkan baginya 100 kebaikan. 3. Wa muhiyat lahu anhu mi'atu sayyi'atin, sebaliknya ya, akan terhapus darinya 100 kesalahan. Hebat tuh. Membebaskan 10 hamba saya, dicatat mendapatkan 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan. Berzikir gimana gitu kan? Ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Plus wa kanas lahu hirzan minasyaiton yaumahu zalik. Dan kalimat itu akan menjadi pelindung dirinya dari setan pada hari itu sampai sore harinya. Ya. Plus lagi, wa man qala, barang siapa yang berzikir subhanallahi wa bihamdihi. Ulangi, subhanallahi wa bihamdihi. Lagi, subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, 100 kali setiap hari. Hutat khotoyahu walau kanas misla jabadil bahri, maka akan gugurlah dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Hadis muttafaq alaih di Muslim. Kita simpulkan ya. Nah ini ya, jadi 1 apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli subhanallahi wa bihamdihi. Itu yang pertama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Terus saya istighfar. Wah, lengkap Pak. Ini saya kasih tema kemarin itu amalan ringan, pahalanya dahsyat. Khusus untuk lansia nih, tidak perlu modal, nggak perlu uang, tidak perlu beranjak di tempat duduknya. Penyakitnya hiji Pak, tahu nggak? Naon? Ngedul bin hoream. Silakan ya, pagi hari ya, sore hari menjelang maghrib biasakan. Baik, kembali kepada kajian. Poin ke-15. Giat khusyuk, memperbanyak
membaca Al-Quran. Wah, ini sering-sering baca Al-Quran juga ini berpotensi untuk meraih kekhusyuan dengan mudah. Begitu halnya dengan berziarah kubur dan mengingat kematian, mengingat bekal yang akan dibawa di hari akhir nanti. Semuanya bisa membantu untuk meraih kekhusyuan. Baik, ada apa hubungan membaca Quran dan kekhusyuan? Ahlul Quran itu, Pak, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi sampai memberikan motivasi pada kita bahwa man qara harpan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, yakni Al-Quran, dia akan mendapatkan satu poin kebalikan. Ya, wa asyara amsalihah, akan lipat gandakan pahalanya sampai 10 poin kebaikan. Ya, la aqulu alif lam mim harpun walakin al alifu harpun wa mimu harpun wa lamu harpun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Satu kebaikan dalam bab janaiz, Rasul mengumpamakan seperti gunung Uhud di Madinah. Ya, alhamdulillah kita udah terbiasa nih. Alhamdulillah kita bersyukur ya, tadarus Al-Quran di DM ini sudah menjadi kebiasaan baik setiap subuh. Ya, kalaupun alhamdulillah satu halaman. Tapi kalau satu halaman itu dihitung, coba kira-kira berapa ratus huruf tuh satu halaman tuh. Wah, maka hitung, saya hitung lagi tuh ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Ini kapan Bu ini? Ingat nggak? Ya? Waktu apa? Ramadan ini. Waktu Ramadan. Kayak mulai ya? Ya, alhamdulillah ya. Dan ini jangan cuma di masjid saja, Pak. Di masjid kita punya hanca, satu hari satu halaman plus terjemah. Lanjutkan di rumah. Sesuai dengan target minimal one day one juz, satu hari satu juz, insya Allah. Nah, orang yang selalu baca Al-Quran, dampak positifnya banyak, Pak. Hatinya akan dekat dengan Allah, hatinya akan mudah disentuh ya oleh hidayah nantinya. Beda dengan orang yang sulit membaca Al-Quran. Lihat Al-Anfal surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzi iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka yang ketika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Ya. Dibacakan nama Allah bertambahlah keimanan. Nah, sholat itu membaca ayat Allah. Makanya orang yang sholat, ya ahlul Quran, benar-benar dia akan menikmati bacaan yang dia baca, setiap ayat, setiap doa yang dibaca. Jadi tidak hanya apal cangkem. Allahumma gitu kan. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Di hatinya ngomong, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku, ba'id bain, sejauh-jauhnya. Kama ba'asta bainal masyriqi wal maghrib, seperti engkau telah menjauhkan barat dan timur, yang seumurnya tidak akan bersatu barat dan timur. Ya, ketika baca Al-Fatihah, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi habis sholatnya maka dukun.
Maka paranormal, kenapa? Lagi sholatnya dia berjanji begitu, dan seterusnya. 16 terakhir, sering introspeksi diri. Tuh Pak, jadi saya ulang lagi bahwa untuk bisa suatu khusyuk itu banyak pengkondisian yang kita lakukan sebelum sholat atau di luar sholat. Sudah hati, kondisional, lingkungan, dan sebagainya. Kita lihat Quran surah Al-Asr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamas lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Allah merintahkan di sini pada kita orang beriman harus memperhatikan, ya, wal tandur nafsun ma qaddam, apa yang telah kita lakukan di masa-masa lalu. Artinya harus bisa mengevaluasi diri. Ya, kadang dikritik, diingatkan orang itu suka nggak nerima, Pak. Lagian pula yang tahu tentang siapa aku ini sebenarnya bukan tetangga, istri suamiku mungkin nggak tahu, tapi diri kita sendiri dan Allah yang maha tahu. Kalau sudah mengevaluasi diri, di mana sih tingkat keimanan kita ini, sudah sejauh mana tingkat sedekah kita, sudah sejauh mana kualitas bacaan Quran kita, sudah berapa banyak ibadah yang kita lakukan, sholatnya seperti apa, dan seterusnya, kan cuma kita. Ligot, nah udah begitu, persiapkan untuk ligot hari esokmu, yaitu hari akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu, beliau menyatakan, hadis At-Tirmidzi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ada tambahnya nih, wa tajayyanu lil ardil akbar. Nah, ini tambahnya nih, ya. Dan berhiaslah dengan amal soleh untuk pagelaran agung pada hari kiamat kelak. Dari Maimun bin Mihram, beliau berkata, la yakunul abdu taqiyan, hamba tidak dikatakan bertakwa hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikah, sehingga dia mengoreksi dirinya sebagaimana dia mengoreksi rekannya. Terus sekalian, kalau ibu ditanya tentang teman, tentang tetangga, teman ngaji, itu pasti kocak banget itu. Hafal. Apa nomor sepatuna, ya Pak? Apa nomor sekopeahna? Apa adat-adatanana? Biasanya udah apa kan gorengna, Pak. Tapi kadang-kadang kalau kita disuruh mengoreksi diri sendiri, lempeng. Ada peribahasa mengatakan, nun jauh kuman di seberang nampak kelihatan. Gajah di pulupuk mata tidak nampak kelihatan. Kuman ke rumah segede letik, ayo di seberang, katingali jelas. Gajah harapan banget tak katingali. Maksudnya apa? Kesan orang lain itu suka mudah kita lihat. Dan kalau suruh bercerita, masya Allah, keluar tuh tara ngomong gue, dipinta ngomong, nya si etek kyo kamari kapang kyo terus. Tapi ketika kita mengoreksi kesalahan kita, masya Allah, kadang-kadang kita merasa paling benar. Pada At-Tirmidzi dijelaskan, la yakunu abdu taqiyan, seorang hamba tidak dikatakan bertakwa sehingga hatta yuhasibu nafsahu kama yuhasibu syarikah, sehingga dia mengoreksi dirinya sebagaimana ia mengoreksi rekannya. Baik, selesai kajian kita untuk hari ini 15, 16 ya. Nanti bagian terakhir itu sampai poin 20 nggak salah. Kita akan kaji pada kajian yang akan datang insya Allah. Silakan Mas. Baik.
Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin pada kesempatan pagi hari ini di program Ngasuh Pengajian Ahad Subuh. Tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang akan menyampaikan pertanyaan di seputar tema ataupun di luar tema. Mangga. Mangga dengan Pak Haji Endang, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mohon penjelasan lagi kajian yang minggu lalu mengenai menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati atau muqarabah, Pak. Berhubung saya waktu itu di Bekasi, Tentang mohon dijelaskan lagi ya. dan bagaimana caranya untuk mengingat Allah sedangkan Allah itu maha goib. Ya. Jadi untuk membayangkan Allah itu bagaimana? Baik. Yang kedua, mau nanya lagi jamak qasar, Pak Ustadz. Kamari pakai ke sarang menantu. Kalau jamak qasar menetap, misalkan sebulan di satu tempat, itu cukup 40 hari, Pak Ustadz. Ya. Kecuali kalau kita berpindah-pindah terus, nah itu bisa saban hari qasar. Itu aja, Pak Ustadz. Baik. Mohon percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini 2 pertanyaan ya. Saya jawab dulu ya, takut lupa nih. Zikrullah itu ada 3 bentuk. Zikir kepada Allah, mengingat Allah itu ada 3 bentuk. Yang pertama bil lisan, zikir dengan ucapan. Tadi kalimat tadi, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apalagi tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus di kendaraan dimanapun, atau mungkin mau pilih salah satu aja boleh, 100 kali ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang dahsyat. Nyetir mobil misalnya, daripada mulut kemana aja ngobrol nggak karuan, lebih baik berzikir. Di pesawat jemaah umroh itu saya anjurkan semua berzikir. Itu akan menenangkan hati, tenang hati itu. Allah menyatakan ya bahwasanya ala bizikrillahi natmainnul qulub. Ingatlahnya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Kalau hati kita sudah tenang, efeknya, pengaruhnya apa? Pikiran pun tenang, aktivitas lancar, tidak emosional. Segalanya dimudahkan sama Allah. Semuanya berangkat di hati yang tenang. Dan ketenangan hati itu didapatkan dengan berzikir, bukan main TikTok, bukan nonton dan sebagainya. Saya tanya, kalau Bapak kemarin lagi nonton Persib, tenang tuh? Emosi, si eta, nggak ada orang dikir seperti itu kan, adem ayem. Ya baik. Yang kedua, setelah bil lisan boleh juga bil qalbi, dengan hati. Ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang bertakwa itu selalu berzikir pada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, sebelum tidur misalnya. Yang ketiga, zikir itu yang paling penting dengan tindak dan perbuatan. Gimana bentuk zikir dan tindak perbuatan? Artinya kita harus mengaplikasikan atau merealisasikan kalimat-kalimat zikir tadi. Contoh, kita berzikir kepada Allah, Subhanallah, Maha Suci, Alhamdulillah, segala puji milik, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ini kalimat, 4 kalimat thayyibah ini harus dipraktekkan. Alhamdulillah misalnya, orang yang memuji kepada Allah bahwa segala puji hanya milik Allah, dia nggak mungkin gila pujian.
dihirupna teh moal pupu jieun. Walaupun dia punya potensi kelebihan, tidak lantas menjadikan sombong. Kenapa? Sadar bahwa yang maha terpuji itu hanya Allah. Seperti ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Kalau orang berdikir alhamdulillah tapi masih songong, ngomongnya masih sombong, berarti dikirnya tidak berbekas. Orang yang istighfar, habis istighfar, dia pasti tidak akan lagi melihat, mendengar sesuatu yang berpotensi dosa. Tidak akan mendekati tempat-tempat maksiat. Kok istighfar masih terus melakukan dosa, berarti istighfarnya percuma. Ya. 2. Tentang kosor. Rujukannya Quran surah An-Nisa ayat berapa, santri? 101. Faiza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ya. Bapak sedang nyusun buku untuk santri khusus nanti. Jadi tiap hadis satu materi, satu hadis. Itu supaya santri itu bisa menguasai hadis kalaupun cuma satu hadis setiap persoalan. Minimal nanti bisa menjawab pertanyaan tentang ini hadisnya, insya Allah. Jadi rujukan itu, Pak. Tong pasya yang minantu pasya tanda kutip kan dengan pasya gelut sanes. Bagus, adu argumen. Harus begitu supaya dinamikanya bagus. Ya, tapi di An-Nahl 125 yang baik itu wajadilhum billati iya ahsan. Dibolehkan adu argumen, tapi dengan cara yang lebih baik, sopan, adab. Ada binantung melotot ka mitoha, ya, hati-hati. Istri teh tisaha teh pamer mitoha, ayo. Tetap jaga adab dan jangan lupa harus bil hikmah, ada rujukan, ada argumen, ada dalil. Sampaikan dalilnya. Menurut An-Nisa 101 tadi, di situ tidak disebut jarak, dan sebut durasi berapa hari, berapa pekan, berapa bulan, nggak disebut di situ. Yang penting jikalau kau dalam perjalanan tidak mengapa mengqasar salat. Dan prakteknya Rasul pun tidak membatasi waktu, tidak membatasi jarak. Jadi akhirnya kembali pada niat kita. Kalau niat kita ini safar, tiap hari kerja ke luar kota, bolak-balik dari Bogor ke Jakarta, misal Bekasi Jakarta banyak kan. Orang Bandung, orang Cimahi kerja ke Bandung bolak-balik. Nah selama di perjalanan dia safar. Izar tahala fi safarihi, diriwayatkan Nabi SAW apabila beliau keluar dari rumah untuk melakukan satu perjalanannya, nih qabla an tajigo syam, sebelum matahari tergelincir, maksudnya sebelum duhur datang, pergi jam 11, jam 10, maka akharad duhur ila waktu asar, belum mengakhirkan duhur di waktu asar. Ibu, naras bu, ibu badai angkat tebih ya, naik kereta api, berangkat jam 11, boleh nggak duhur jam 11 bu? Nggak boleh, kan mau berangkat, iya tapi jangan waktunya. Ya, inna sholata kanas ala mu'minina kita mau kuda. Salat itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Kumaha tuh? Berangkat aja. Duhurnya digabung sama asar. Itu, ya tuh. Jadi tidak ada batasan waktu lama, jarak, durasi tidak ada. Jelas ya? Mangga bu. Silakan bu. Ya Allah ya Rabbi. Baik, mangga di belakang Pak Haji Endang yang akan mangga dengan Ibu Yani. Mangga bu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sehat terus. Amin, sabulina. Teruskan iya Pak Ustadz. Mangga. Zikir pagi sore, pami di bumi. Tiasa tengah ngehijab Pak Ustadz. Hijab kedua yang diterangkan masa waktu batas-batas waktosna zikir pagi sareng
upami arada siang teh asa aya kene waktosna ke acaranya di pagi sok itu. Atur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijab menutup aurat itu wajibnya adalah satu ketika sholat, kedua ketika berkomunikasi dengan orang lain yang bukan mahram. Coba lihat Al-Ahzab surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, mereka mengulurkan jilbabnya menutupi seluruh tubuhnya. Kapan itu? Ketika sholat, ketika tawaf, jelas kan? Ketika berkomunikasi dengan bukan mahram, ada tamu ke rumah, kalaupun rumah kita itu rumah ibu, ada tamu laki-laki, harus terhijab, tertutup. Tapi ketika baca Al-Quran, ketika berdoa, tidak ada syarat baca Al-Quran harus menutup aurat. Ketika berdoa tidak, ya. Namun jaga adab-adab membaca Al-Quran. Ya tentu tidak terbuka aurat keseluruhan, yang terbaik tertutup rapi. Kalaupun tidak serapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, ketika keluar ke pasar dan sebagainya, ya. Satu, yang kedua tadi tentang Mas. Oh ya, zikir pagi petang itu nih rujukan dalilnya Bu. Di antaranya Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil guduwi wal asol wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, dalam hatimu, dengan cara tadarru'an, DP hadap asar, merendahkan diri, wa khifatan, penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nih, jadi itu nggak boleh sambil mengeraskan suara, yang selama ini kita banyak lihat. Tapi pakai kendang. Ini ayatnya Pak. Yang melarang itu bukan saya, Al-Quran. Ya. Kapan itu? Bil guduwi wal asol, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Pagi itu macam gini, habis subuhan sampai terbit matahari. Mau lanjut lagi 8-9 boleh, sebelum datang duhur. Petang sebelum datang maghrib, dari habis asar itu. Ya, terutama menjelang maghrib Pak. Habis lagi saum. Nah, ini lagi saum sunat dan kemis, menjelang buka itu berzikir. Nanti anak-anak ngaji sama bapak itu hari apa ya? Senin ya? Senin. Nah, bapak minta izin nanti waktunya jangan pada isya. Leles ke buka saum. Nanti sebelum maghrib. Gitu Ustaz Dendi ya. Dendi ya. Jadi sebelum maghrib, untuk penuhi nih ayat ini. Lagi saum, ngaji lagi. Nanti buka saumnya berjamaah. Ya, insyaallah bala-bala. 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 Wajib kurang mama sunat. Temunang bala-bala teh. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Baik, terima kasih. Kenapa nggak ada gambar kan? Kayak gambaran? Oh ya deh itu. Ya silakan berikutnya. Mangga, waktu masih ada. Dari ibu-ibunya ada. Alhamdulillah. Silakan. Oh belum ada. Kalau belum ada ini dari Ibu Sinta Komalasari, Pak Ustadz mohon doanya, katanya sedang sakit sudah
8 tahun mundar-mandir ke rumah sakit paru-paru tapi belum sembuh. Masya Allah. Ibu Sinta Komalasari Enga Damang, sehat walafiat Bu Sinta ya. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa ishwi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Awas Bu ya, kamera Bu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ya enggak, berikutnya silakan. Kameramen. Enggak, kesempatan masih ada. Barangkali mau bertanya. Ya. Saya cekap, tos cekapkeun we, tong dipaksakeun. Aya Bapak, mangga Bapak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Insyaallah. Orang yang timbul semangat ibadah atau motivasinya itu sifatnya lebih getol, giginya lebih getol karena ingin dunia gitu. Ingin dunia. Ingin dunia. Ingin naik jabatan, ingin dapat jodoh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada orang yang taat beribadah sholat, menjelang meninggal beberapa hari meninggal, meninggal itu dia tidak melaksanakan sholat karena sudah pingsan, sudah tidak ingat lagi gitu. Ada saran atau ada masukan dari orang lain katanya ahli warisnya harus bayar pijak gitu. Nah, mohon penjelasan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Imran 14 itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Memang manusia itu oleh Allah Azza wa Jalla dibukakan gerbang kemerahan dunia itu sampai ada 8 poin tuh. Jujinal dinas, dijadikan indah dalam pandangan manusia di dunia ini. Hubbus syahwati, kecenderungan ingin menguasai. Hubbus syahwat, kecintaan menguasai. 1 minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatil muqantarah, kekayaan yang berlimpah, jabatan yang tinggi, minaz zahabi, emas, wal fiddah, perak, wal khail musawamah, kendaraan mewah, dan seterusnya. Nah, orang kalau sudah tahu bahwa amalan itu akan menjadikan dia menguasai dunia, akan jadi motivasi dia semangat. Gitu. Hanya saja tentu itu satu kekeliruan besar. Mungkin ya dia dapat. Coba lihat Al-Baqarah 200. Ya, ada manusia yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Titik sakitu weh. Jadi yang dia inginkan tuh, yang dia kejar apa? Kebahagiaan di dunia. Memang dia umroh, dia haji dan sebagainya, tapi tujuannya dunia. Sama Allah dikabul, Pak. Dikasih, Pak. Itu. Namun wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak akan dapat secuil pun kebahagiaan akhirat. Naudzubillah. Jadi yang benar, yang lurus itu, motivasi ibadah itu adalah akhirat, bukan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ujung ayat 15 Ali Imran 14 ya, Ali Imran. Sesungguhnya di sisi Allah lah ketahui terdapat husnul ma'ab, tempat kembali yang jauh lebih baik, kehidupan yang jauh lebih baik daripada dunia ini. Maka itu ketika kita sholat, ketika kita zikir, ngaji seperti ini, ketika dakwah, tujuannya bukan dunia tapi akhirat. Ini tidak mudah, Pak. Betul. Untuk memiliki niat supaya kita ini selalu mengarah kepada ukhrawiyah itu tidak mudah. Contoh, nih, kita lihat Quran surah Asy-Syu'ara 41 109. Nih Pak, Asy-Syu'ara untuk memiliki niat yang lurus akhirat, Pak. Semua Nabi Rasul mengatakan pada umatnya seperti ini, wa ma as'alukum alaihi min ajrin,
dan aku sekali-kali tidak minta upah kepada kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ya, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Allah semesta alam. Atau 11:50, 11:51. Ya, cantik nomornya ini. 11 itu surah Hud. Ya, ini bagus sih, motivasi. 11:50 nih. Nih, Pak. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utus seorang saudara mereka, yakni Nabi Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia, kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Nah, di ayat berapa? 51-nya, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, dari dakwahku ini. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidakkah kamu memikirkannya? Nah, ini jadi semua aktivitas kita itu harus difokuskan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Gimana caranya? 3 poin. Ingat kematian. Ini yang paling penting, Pak. Wasiat Nabi, aksiru zukahazimilajat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelejatan. Apa pemutus kelejatan? Kematian. 1. Yang kedua, banyak bergaul dengan sohib, dengan besti, ahli ibadah, Bu. Ulah ahli shopping, ahli healing, ahli botram mah tiap poe. Yang ketiga, banyak tolabul ilmi. Jadi kehadiran kita di sini penting, Pak, ini. Yang dianggap sepele ini. Mengikuti kajian-kajian yang lurus itu penting itu. Ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma al-mujadilah. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Yang kedua, Mas Adi? Oh ya, ahli ibadah, ahli sholat. Berapa hari sebelum wafat beliau tidak sempat sholat karena pingsan, karena koma. Apakah mesti dipijahkan atau dikodoi sholat yang tinggalkannya? Baik, kita lihat 2 dalil. Yang pertama, bab pijah itu ada di Al-Baqarah 184. Pamangkana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin wa 'alal ladzi yaqunahu fidyatun ta'am miskin. Itu adanya pada bab saum. Di hamba Allah yang tidak kuat saum karena yutiqunahu, kelemahan fisiknya, apalagi sampai pingsan, maka baginya wajib membayar pijah. Nah, kalau saum yang ditinggalkan oleh almarhum selama keluar berapa hari, keluarkan pijahnya. Dari mana? Dari harta peninggalannya. Nah, kalau sholat, Aisyah umum ini menyatakan kami diperintah mengkodoi saum, tapi tidak diperintah mengkodoi sholat. Ini satu nggak ada kodok. 1. Dan yang kedua, Rasul memberikan rukhsah yang dahsyat ini. Rufi'al kalam an salasin, diangkat dari kalam 3 kelompok manusia. Artinya orang ini tidak dihukum dosa kalaupun melakukan pelanggaran. Nah, kalau Bapak Ibu ingin enjoy dalam dosa tapi mau dihukum, pek pilih nutilu ya. 1, anis sobi hatta yablugo, seorang bayi sampai balik dari kabudak, tak mungkin. Yang kedua, wa'anin naimi hatta yastayqadha, orang tidur sampai bangun, termasuk yang pingsan, yang koma, itu tidak dihukum dosa kalaupun tersolat. Nah, kalau mun hoream sholat pek pingsan terus.
Wal majnun nu katilu ieu tah. Naudzubillah. Jadi tidak usah dibayarkan pijah, tidak usah dikodoi almarhum itu. Nanti akan dihitung di saat beliau sadar. Ya, baik. Terima kasih. Maaf Pak Ustadz, masih ada satu pertanyaan. Silakan Mas. Sekaligus pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini dari Pak Ius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau zakat harta seperti usaha dagang dari 1 juta wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Pertanyaannya, bolehkah uangnya dikumpulkan terlebih dahulu terus diberikan ke orang yang membutuhkan atau diberikan makanan dan sumbangkan? Tadi dari apa Mas? Tentang zakat perdagangan Ustaz. Perdagangan. Pedoman zakat perdagangan sunnah Nabi yang pertama alladzi nu'idil bai, dikeluarkan dari modal, dari produk yang dijual. Satu. Yang kedua wa alihal haul, sudah berjalan 1 tahun. Yang ketiga, sudah sampai nisab minimal 20 dinar, kurang lebih 85 gram emas. Bu, emas bahasa agama mana Bu? Ibu-ibu apal mah. Katanya mahal ya Mas ya? Tuh, Mas foto mahal Mas. 2 juta kali 85 gram berapa? Nah, kalau modalnya udah sampai segitu, ya Mas ya. Ini para pengusaha nih, kita banyak punya pengusaha nih. Terus udah berproses selama 1 tahun, ya. Hitung berapa modal yang digulirkan. Mungkin bertambah kan? Proses tahun itu kemungkinan, insya Allah mudah-mudahan bertambah, berkah berarti. Atau mungkin tetap, atau mungkin berkurang. Maka dihitung setelah berproses tahun. Sampai nisab enggak? Belum nyampe, tidak wajib. Dari ringan sih zakat tuh. Zakat tijarah nyampe, keluarkan 2,5%. Ya uangnya aja, jangan dibelikan yang lain. Uangnya aja. Kemana? KDM tuh jauh-jauh deh. Ini asnaf sabilillah ini. Kita lagi lelang lobster di sebelah kulon. Yang ini udah Pak. Terus dipasangkan beres ya mah. Yang kulon 500 buah, per buahnya 5 juta, 30.000 rupiah, berarti kali 500, 15 juta rupiah. Sudah ada yang DP, cash, transfer, 5 juta rupiah. Jadi tinggal 10 juta rupiah. Nah, Pak Itasim nyetak ya, Bu, LSJ, bukti penerimaan wakaf tanah, ini untuk tanah Pak. 5.000 rupiah per lembar. Ini langsung masuk ke rekening wakaf tanah. Kita nyetak, kemarin itu ngaji ke mana ya? 20 buku di Cigintung habis. Ini 20 buku lagi ini. 5.000 Pak, kan cetak 100.000 teu cecer teu bocel numpuk di lemari. 50.000 teu au nyabak. 25.000 ada 1-2. Alhamdulillah kita istigharah, ya Allah mohon petunjuk. Ya, ada ide di si ibu yang sering saya tayangkan itu 5.000 rupiah per lembar. Cara wakaf mudah, simple, praktis. Seorang buat 1 buku, 1 keluarga, isinya 50 lembar. Ketika ada anak, menantu, ada pertemuan, nih tiket juga 5.000, sobekeun hiji kasihkan, udah lengkap 50 lembar kali 5.000, setorkan ke bendahara. Berapa lama? Tidak dibatasi. 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, silahkan. Terima kasih. Tuh jadi nyimpang kadianya. Kedah gitu ceramah teh atuh. Udah pintarnya Pak. Menjawab pertanyaan, program kita harus nyampe. Nah, itu dia. Oh, poho ya Mas. Itu zakat. Kalau Pak Yus itu alhamdulillah misalnya tiap belanja mengeluarkan 2,5 itu lebih bagus. Kenapa? Pasti lebih banyak. Kalaupun belum wajib secara syar'i zakat tijarah, tapi beliau mengeluarkan juga 2%. Belanja hari ini 1 juta, langsung 25.000 rupiah masukkan celeng. Besok belanja 2 juta, 50.000 rupiah. Bagus sekali.
bagus, itu lebih tertib. Itu Abu Bakar Siddiq keadaan begitu. Makanya Abu Bakar Siddiq tidak bisa ditanding oleh siapapun. Sampai Imam Khattab mengatakan, aku ingin menyaingi Abu Bakar Siddiq dalam berinfak. Malam-malam dia mengendap-endap rumah Nabi. Pas mau nyampe di rumah Nabi ada yang bicara. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Astagfirullah, aku nggak bisa lagi mendahului Abu Bakar Siddiq. Ya, ini mau nyalip nih, nyalip dan kebaikan ya. Didengarkan nih. Di antara dialognya, Abu Bakar kata Nabi, apa yang kau akan impakkan? Aku akan mengimpakkan seluruh harta saya. Umar bin Khattab bilang di hatinya, pada aku akan mengimpakkan paling banyak rasanya. Berapa? Setengah harta saya. Abu Bakar Siddiq semuanya. Masya Allah. Yang mudah-mudahan zaman sekarang ada Abu Bakar Siddiq ya. Di DM ini munculnya seperti itu. Tidak sayang lagi dengan harta yang dipegang, tapi lebih mementingkan aset bekal di akhirat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Cukup Mas. Semoga manfaat hari ini. Insya Allah kita ada manasik. Tim siap-siap manasik umrah. Lapangan jemaah umrah akan berangkat bersama DM. Mohon hadir pukul 8 pagi. Hati-hati jalan, mungkin ada kemacetan nanti. Lebih pagi lebih bagus. Ya, kita akan manasik sampai kurang lebih pukul 11. Dan alhamdulillah untuk keberangkatan bulan Juli sudah full box. Sudah penuh, cukup sesuai dengan target 45 seat. Insya Allah keberangkatan berikutnya di bulan Oktober ya. Jemaah sekalian, Bapak penonton sekalian, silakan merapat ke DM sekarang juga untuk pendaftaran umroh keberangkatan bulan Oktober. Keburu habis lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Maafkan saya Sepridin dan Mas Broto atas kesalahan kekhilafan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah alamin. Tak lupa juga terima kasih pada hamba Allah yang menyiapkan sarapan pagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustaz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Ngasuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Selamat menikmati sarapan paginya, selamat beraktivitas. Dan juga sahabat DM dimanapun berada, terima kasih yang sudah bisa menyimak dari awal sampai akhir, bahkan telah membagikan linknya. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Mas, lupa, mohon maaf Mas, Mbak, lupa nih para panitia kurban besok Senin, insya Allah kita akan ngelayat sapi kurban. Dan yang ingin gabung dengan DM, ingin kurban, dipersilahkan. Ya, itu Mas ya. Kita masih menerima. Terima kasih. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.